Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita terus berdoa semoga wabah dan bencana virus COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Baik, untuk sesi pertemuan keempat, kita akan ngebahas tentang PPH pasal 26. Teman-teman bisa pelajari materi yang sudah saya berikan, baik itu dalam bentuk modul maupun PowerPoint. Oke, baik. Baik teman-teman, kita sekarang ngebahas tentang pengertian PPH pasal 26. Nah, PPH pasal 26 itu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap. Nah, jadi kalau kita ngomongin PPH pasal 26 ini memang kaitannya khusus untuk warga negara asing, baik itu individu maupun badan. Sekarang kita lihat ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan wajib pajak luar negeri. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikannya melalui bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. Jadi memang individu ini atau perusahaan ini tidak berada di Indonesia kurang lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan gitu. Kemudian selanjutnya objek pajak PPH pasal 26. Yang pertama itu adalah dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Nah, salah satu objek PPH pasal 26 itu kan dividen ya. Dividen itu kaitannya sama seseorang investor dari luar negeri, baik individu, itu menanamkan sahamnya di Indonesia, kemudian setelah 1 tahun memperoleh keuntungan atas saham yang ditanam, itu akan mendapatkan dividen dari keuntungan saham tersebut gitu. Kemudian salah satu objek PPH pasal 26 itu adalah hadiah dan penghargaan. Nah, ngomongin hadiah sama penghargaan itu kaitannya sama warga negara asing yang datang ke Indonesia mengikuti sebuah perlombaan gitu yang biasanya memang diadakan di Indonesia, dan warga negara asing tersebut menjadi pemenangnya. Nah, pada saat meraih hadiah akan dipotong PPH pasal 26. Tarif PPH pasal 26 itu adalah 20% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Nah, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanam kembali di Indonesia. Jadi misalnya gini, ketika individu atau sebuah perusahaan dikenakan tarif 20% dari penggunaan PPH pasal 26 tersebut, nah dari aktivitas yang didapat akan mendapatkan sebuah penghasilan. Penghasilan tersebut jika ditanamkan di Indonesia, maka PPH pasal 26-nya itu tidak berlaku lagi karena semua hasil penghasilannya digunakan untuk investasi kembali di Indonesia gitu. Tetapi jika investasinya itu atau hasil dari investasi tersebut digunakan atau diambil oleh investor, maka dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Di sini ada pemotong pajak untuk PPH pasal 26. Pemotongan PPH pasal 26 wajib dilakukan yang pertama tentunya oleh badan pemerintah, kemudian subjek pajak dalam negeri, yang ketiga itu adalah penyelenggara kegiatan. Kalau kita berbicara tentang penyelenggara kegiatan, nah ini contohnya jika ada warga negara asing yang mengikuti kegiatan perlombaan, contohnya SEA Games yang ada di Indonesia. Nah, jika warga negara asing itu mendapatkan
penghasilan atau mendapatkan juara, maka akan dipotong PPh pasal 26. Kemudian BUT, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, dan yang terakhir itu adalah pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Nah, syarat penanaman kembali yang pertama itu adalah dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Kedua, penanaman kembali dilakukan selambat-lambatnya tahun pajak berjalan dan selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Jadi misalnya ketika penghasilan yang diterima itu ingin ditanam kembali, pada saat itu langsung dilakukan penanaman kembali. Paling telat itu adalah tahun berikutnya gitu. Jadi tidak dikenakan PPh pasal 26. Kemudian yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan produksi komersial. Jadi intinya sekarang kita ngebahas tentang soal yang pertama. Di sini adalah Alan seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya Indonesia. Tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Ryan, seorang warga negara Australia. Hitunglah PPh pasal 26 dari transaksi tersebut. Oke, yang pertama kita lihat di sini adalah si Alan ini adalah seorang warga negara asing yang memang menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, si Alan ini mau menjualkan 25% sahamnya senilai 8 miliar itu ke Ryan yang statusnya Ryan itu adalah warga negara asing. Oke, jadi kaitannya itu antara Alan sama Ryan ini kita berpikir tidak ada pajak berganda. Nah, kita tinggal menghitung PPh pasal 26-nya. Yang pertama itu adalah kita kalikan 20% dikali dengan 25% sahamnya dikali harga senilai sahamnya itu 8 miliar, maka hasilnya itu sebesar 400 juta. Nah, 400 juta ini disebut final karena pada saat transaksi harus dipotong secara langsung dan dibayarkan secara langsung PPh pasal 26-nya. Kita lanjut untuk latihan yang kedua. Teman-teman bisa lihat latihan yang kedua ini adalah si Mike adalah seorang karyawan asing di perusahaan PT Dira Konsultan. Si Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari dan statusnya itu sudah beristri dan memiliki seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji senilai 5.000 US dollar dan kurs yang berlaku adalah 10.500. Gajinya ini kita konversi dulu ke rupiah. Jadi 5.000 US dollar kita konversi ke rupiah, 1 US dollar 10.500. Maka kalau kita konversi ke rupiah, gajinya si Mike adalah senilai 52.500.000. Jadi kalau kita berbicara warga negara asing yang memiliki penghasilan di Indonesia dan tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih dari 183 hari, maka dikenakan PPh pasal 26, tarifnya itu 20%. Walaupun statusnya sudah menikah dan sudah memiliki anak, tidak ada pengaruhnya. Beda halnya ketika kita berbicara dengan PPh pasal 21, itu ada tarif-tarifnya. Baik yang sudah punya anak, yang belum punya anak 1, anak 2, anak 3 itu akan ada tarif progresif. Tapi kalau untuk wajib pajak luar negeri, kita hanya fokus di tarif 20% saja. Jadi 20% dikalikan 52.500.000 itu hasilnya adalah 10.500.000. Jadi gaji yang diterima oleh Mike atau penghasilan yang diterima oleh Mike dikurangi oleh PPh pasal 26-nya adalah 42 juta. Gaji awalnya sebelum dikurang PPh pasal 26 adalah 52.500. Kemudian kita kurangi PPh pasal 26 dengan tarif 20%, 10.500.000, maka hasil yang diterima adalah 42 juta rupiah. Oke, kita next ke latihan ketiga.
Teman-teman bisa lihat di sini ada penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia pada tahun 2019 itu senilai 17,5 miliar. Dan hitunglah PPh BUT dan PPh pasal 26-nya. Jadi kita harus ngitung PPh terutang dulu. Kalau kita ngomongin PPh terutang untuk badan itu tarifnya adalah 25% dikalikan sama penghasilan netonya. Jadi teman-teman lihat pajak penghasilan BUT yang ada itu adalah senilai 17,5 miliar. Kita kalikan sama tarif PPh terutangnya itu adalah 25% atau tarif badannya. Tarif badan 25%. Hasilnya menjadi 4,375 miliar. Nah, kita harus mengurangi dulu penghasilan senilai 17,5 miliar, kita kurangi dengan pajak badannya 25%, maka akan mendapatkan hasil 13,125 miliar rupiah. Jadi 17,5 miliar dikurangi dengan pajak penghasilannya sebesar 4,37 miliar, hasilnya adalah 13,125 miliar rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan PPh terutang sebesar 13 miliar 125 juta rupiah ini, baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 26 yaitu 20%. Dan hasilnya menjadi 2 miliar 625 juta rupiah. Latihan yang keempat ini adalah seorang atlet dari Cina mengikuti perlombaan maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan memperoleh hadiah sebesar 100 juta rupiah. Atas penghasilan dari hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 26. Hitunglah PPh pasal 26 atlet tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang hadiah ini kaitannya sama kegiatan penyelenggara atau yang memotong PPh pasal 26 itu adalah penyelenggara kegiatan. Teman-teman mungkin sering dengar kalau ada hadiah itu pajak ditanggung sama pemenang. Nah, ini berlaku untuk warga negara asing juga. Jadi kalau misalnya ada warga negara asing yang menjadi juara atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia, itu akan dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari hadiah yang didapatkan. Nah, si atlet Cina ini kan dapatnya 100 juta. Jadi dipotong PPh pasal 26 20%, maka potongan PPh pasal 26-nya adalah 20 juta rupiah. Nah, hasil atau pendapatan yang diperoleh si atlet Cina ini sebesar 100 juta dikurangi PPh pasal 26 20 juta, maka si atlet Cina akan memperoleh hadiah sebesar 80 juta rupiah. Oke teman-teman, makasih udah nonton video saya hari ini. Kita ngebahas tentang PPh 26, pajak untuk warga negara luar negeri, baik individu maupun perusahaan. Dan saya harap teman-teman bisa mengikuti kegiatan kuliah kita walaupun tidak secara tatap muka, dan semoga wabahnya ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Dan please tonton videonya sampai habis karena kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. See you, bye-bye.